gitu loh. Kalau personal branding itu bukan berarti kita harus terlihat perfect. Betul. Kita ya apa adanya aja, tapi yang kita kuasai, yang kita punya itu dikeluarkan, ditunjukkan ke orang. Bukan ingin terlihat selalu bagus, nggak mungkin. Eksekusi John. Selamat malam gentlemen. Kembali lagi mari kita bercerita di cerita Kamar Cowok. Oke. Kali ini kita bakalan bahas ini kayaknya penting banget buat dilakuin sama anak-anak milenial zaman sekarang. Baru masuk kepala 2 nih. Kepala 2, oke. Kepala 3 jadi monster. Cerberus mah. Oke. Oke, nah jadi kali ini kita bakalan ngobrolin tentang 9 hal yang harus dilakukan di umur 20 tahun jika ingin sukses. Catat. Itu dia. Kalau mau sukses, ada 9 hal yang harus dilakuin. Yang pertama, bangun networking. Bangun networking, bukan bangun tidur. Ya, bangun tidur dulu. Bangun tidur dulu, baru bangun networking. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya jadi kan dalam membangun karir itu networking sangatlah penting. Tak jarang kalian tuh mendapatkan sejumlah pekerjaan atau proyek karena kalian itu memiliki kenalan di lingkungan tersebut gitu loh. Jadi harus banyak channelnya. Kalau anak zaman sekarang tuh ngomongnya orang dalam. Nah, orang dalam. Tapi ya itu bagian. Aku mau kerja susah nih kesini. Ada kamu bisa sih? Ada orang dalam. Gitu, itu penting. Itu bagian dari networking ya. Jangan mengurung diri terus di dalam rumah. Nah, gitu. Lebih baik bermainlah ke sana ke sini gitu kan. Maksudnya main tuh bangun networking gitu biar betul. banyak channelnya gitu. Jadi jangan kebanyakan bikin masalah terus jadi healing melulu. Nah, healing. Nggak penting itu apaan healing. Gitu. Jadi kalian pasti bisa lah kalau kayak gitu. Oke, langsung yang kedua ya, ini ada coba untuk berbisnis. Untuk zaman digital sekarang sebenarnya bisnis tuh banyak peluangnya. Iya, dibanding umur 20 zamanku. Nah, soalnya kan udah 50 tahun yang lalu tuh umur 20. Iya. Awet muda berarti dong. Iya. Awet muda ya? Harus senang. Iya. Gitu. Di zaman sekarang itu sebenarnya bisnis tuh udah bisa kita lakuin secara online sekalipun, nggak usah langsung buka toko dan lain-lain gitu. Justru banyak peluang untuk lebih mudah gitu. Asalkan ada kemauan. Terus kitanya tuh apa ya? Mencari tahu. Jadi gini lah bukan intinya ya, simpelnya gini. Kita umur 20 itu kan masuk ke udah mau ke fase dewasa. Ya kan? Terus dengan kondisi seperti ini yang kerjaan juga susah. Gak tahu nih. Iya kan, kalian lulus bulan depan atau pertengahan tahun depan ada yang mau nerima. Nah itu pertanyaan paling banyak banget tuh buat termasuk aku ya. Iya kan. Sekarang. Nah karena sekarang juga lagi musimnya dipecat-pecatin bukan nerimain karyawan. Jadi salah satu caranya adalah bisnis. Bisnisnya itu macam-macam. Cuma berhubung sekarang era digital. Paling simpel ya berbasis online lah. Ya berbasis online paling simpel lah, Instagram. Oh iya. Iya kan, Instagram. Daripada ngepost foto-foto nggak jelas, coba dikonsep. Nah, kalaupun daripada masukin ke keranjang tapi gak dibeli, mending posting. Biar dimasukin keranjang orang. Ada lah beberapa. Pokoknya si Oren itu kan mengeluarkan situ. Si hijau, iya. Banyak lah pokoknya. Kalau disebut ntar jadi bayar mereka ke kita. Ya nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa. Ya itu Shopee affiliate, itu yang paling bagus. Nanti linknya kita cantumin di bawah. Link affiliate kita ya. Nanti linknya kita cantumin di bawah. Nah yang ketiga ini ada coba untuk investasi ya. Nih, sekarang investasi itu udah jadi komoditi buat anak muda. Milenial tuh sekarang apa kerjaannya? Gue invest. Nah, ya memang betul. Invest itu kan sama Zeus. Siapa yang Zeus? Apa sih maksudnya? Itu selawat. Oh, jangan. Beda, itu investasi bodong. Ya, ini invest beneran. Contohnya ya di NFT ya. NFT itu kan ada yang murah,
Ada yang murah. ada yang mahal. Ada yang mahal. Nah, tinggal pinter-pinter kita, tergantung kekuatan modal sama NFT itu juga perlu ilmu. Jadi sebelum berinvestasi, pelajari dulu ilmunya. Jangan langsung, oh gue mau invest di sini gara-gara ngelihat iklan. Ya nggak gitu. Ngelihat orang rame nih. Nah, kan kita nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi investasi memang bagus banget. Asal kitanya paham banget mungkin ya. Iya. Kan ini umur 20 nih mulai. Investasi terus sampai umur 35. Pas anak-anak kalian itu mulai masuk sekolah. Udah berapa tuh duitnya? Iya. Kita nggak akan bahas detail dulu di sini. Nanti kita bahas detail investasi yang bagus apaan. Barangkali kalian penasaran boleh komen di bawah. Nanti kita bakal bahas investasi yang bagus itu apa. Nomor 4. Ini masih nyambung nih. Masih nyambung? Masih Oke. nyambung. Nomor 4 itu ada belajar mengelola keuangan. Ini yang paling sulit sebenarnya untuk anak-anak di bawah 20 tahun. Mengelola. Iya. Cuma maksudnya udah masuk kepala 2, mulai belajar lah buat mengelola keuangan. Pengeluaran, pemasukan itu harus jelas. Itu sebetulnya simpel. Triknya apa nih? Triknya adalah berhubungan dengan fisika. Kok fisika? Betul. Berhubungan dengan fisika. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Wow. Kalau mau hidup tanpa tekanan, kurangi gaya. Benar sekali. F sama dengan beban. Ya, Gaya. begitu. Gaya itu Iya. beban. Jadi kalau mau kamu kalau kebanyakan healing berarti banyak tekanan. Kebanyakan gaya berarti kurangin gayanya. Gaya itu kan pakai uang. Mending kelihatan santuis aja. Iya. Gitu kan. Kan gini, mendingan kita sekarang belajar mengelola keuangan daripada sampai tua masih kerja. Nah, ada yang pernah bilang di satu seminar, dia bilang kalau kamu lupa. Oke. Anak setungguan kuing. Jadi gini, mengelola keuangan itu di umur 20 bisa kan pasti masih pakai uang jajan kebanyakan ya dari orang tua kan. 30%-nya aja investasiin. Kalau ditabungin itu kepotong admin. Nah, Kecuali uang jajan kalian itu sebulan 15 juta, ya oke. Tapi kan nggak segitu kebanyakan. Paling 1,5 juta mungkin ya. mungkin. 2 juta lah ya. Yep. Mahal ya. Gede ya? Gede ya. Zaman saya 700.000. Oh, iya. Iya 700.000 sebulan. Saya Ini 2 juta. nggak tahu. 2 juta kan. Nah, itu kan 30% berapa? 600.000. 600.000 itu daripada lu ngopi di Starbucks cuma buat posting, Betul. kumpulin, investasiin. Jadi ingat nih kata-katanya. Apa? Kalau misalkan kalian tidak menghasilkan uang ketika tidur, kalian harus bekerja seumur hidup. Nah, itu benar. Sudah kita buktikan. Gitu. Jadi hati-hati loh. Mulai loh nyari hal-hal yang pas lagi tidur kalian dapat kencring gitu. Jadi pokoknya yang kita sebutin ini di sini itu harus dipaksain buat dilakukan. Untuk kalau mau sukses. Kalau nggak mau sukses, misalnya orang tua gue kayak ya silakan. Nah, kalau mau santai aja gitu santai. Iya, Ya udah, silakan. Pilihan. Betul. Terus jangan lupa juga nih dari semua yang tadi, jangan lupa buat konsumsi banyak referensi. Nah, maksudnya gimana sih konsumsi banyak referensi? Iya yang tadi itu. Referensi itu kan Jangan sama kayak langsung informasi. jeder. betul. Harus Betul. digali dulu informasinya. Tanya kiri kanan. Betul, Gitu. pengetahuannya kayak gimana. Maksudnya jangan langsung terjun ke lapangan sebelum kalian tahu harus kayak gimana. Iya, itu sama aja kayak berenang di laut tapi nggak bisa berenang. Nah, itu Terjun sama aja doang. kalian pakai kostum hoki Ya. tapi masuk ke lapang sepak bola. Nah, Beda gitu loh. pusing kan. Dia minimal baca lah. Terserah mau dari buku, mau dari artikel, mau Sekarang kan udah browsing. mudah. Iya. Mister Google pun udah Betul. Jadi Bisa. itu smartphone kalian tuh yang canggih-canggih, jangan buat bikin pub aneh-aneh. Nah, Scroll. mulailah rajin Scroll. untuk membaca. Scrollnya di Google. Jangan scroll di Twitter mulu. Ya, Kalau isinya misalkan nggak suka baca nih, kan masih ada YouTube buat nonton. Mungkin Betul. orang-orang yang sudah berpengalaman mungkin ada bikin video gitu. Bisa kalian, kan orang-orang beda nih. nanti kita bahas juga nih bukan salah satu maksudnya cara menjadi konten kreator dengan modal seadanya yang ada di badan lu gitu. Nah, Nanti kita kasih tahu. gitu. Oke, lanjut lagi. Yang keenam ini ada bangun personal branding. Ini dia. Ini yang paling penting, bahkan buat semua orang malah ya. Buat semua orang, semua orang, umur Pak. sebetulnya, Semua umur. buat semua umur. Personal branding itu paling penting sebenarnya. Karena sebuah Apa? Sebuah aku udah baca ke sebelah sini tapi otak masih di sini. Ah, iya. Personal branding itu ya maksudnya
sebuah upaya untuk membangun image yang baik mungkin tentang diri kita gitu kan di hadapan orang lain gitu. Kalau gitu. Personal branding. betul. Jadi personal branding sama pencitraan beda. Jadi orang kebanyakan kebalik. Dia melakukan pencitraan tapi disebutnya branding. Gitu loh. Kalau personal branding itu bukan berarti kita harus terlihat perfect. Betul. Kita ya apa adanya aja, tapi yang kita kuasai, yang kita punya itu dikeluarkan, ditunjukkan ke orang. Bukan ingin terlihat selalu bagus, nggak mungkin. Itu pencitraan kan, di depan orang bagus. Kalau kalian nggak tahu pencitraan, coba lihat artis-artis sekarang deh, itu banyaknya. Iya, pencitraan, iya. Karena realitanya banyak yang ketangkep. Betul. Iya kan? Kalau di TV sama di podcast bagus. Betul. Iya, besoknya ketangkep. Itu pencitraan. Kalau personal branding beda lagi. Kita membrandingkan diri kita sebagai seseorang yang bisa, misalnya nih di pekerjaan, ini gue di pekerjaan ini cocok. Nah, kita harus membranding personal kita ke si klien atau ke kantor. Itu maksudnya. Bukan, wah saya ini terlihat bagus. Enggak. Bukan. Harus bisa membedakan lah. Jangan ketuker. Karena banyak banget yang terjebak sama hal itu. Iya. Malah jadi pencitraan dan ketika mau berkarya tuh kayak malu deh, kan aku orangnya tuh cool banget gitu. Padahal sekarang ada di salah satu sosial media itu dia cool-coolan gitu, ada videonya. Justru itu lebih naik karena dia melepas semua rasa malu lah ibaratnya. Tapi untuk sebuah karya yang baik gitu. Betul. Jangan telanjang di tengah jalan juga. Jangan tanggap. Yang terakhir ini. The most important thing in the world. Berarti tadi ada 7 bukan 9 harusnya. Oh ini terakhir. Emang ini terakhir? Iya. Oh ya. Iya ada 7. Berarti nanti opening lagi aja. Oke. Yang terakhir ini adalah yang paling penting. Upgrade your skill. Itu. Paham skill kan? Apa nih? Macem-macem. Macem-macem. Takutnya salah tangkap. Nah, bukan. Gentleman di luar sana takutnya salah tangkap. Jadi skillnya itu bukan skill ke cewek, bukan. Beda. Bukan skill beda gombal, bukan. Itu beda. Umur 20 kayaknya udah gak usah mentingin skill gombal gitu. Jangan dong. Ini kita harus mengupgrade diri sendiri. Apa namanya kalau berpikir ke depan? Visioner. Harus udah mulai visioner. Betul. Gitu. Jadi upgrade skill itu penting kenapa? Karena gini, kita kalau misalnya anggap lulusan dari ekonomi, SE, sarjana ekonomi dengan bidang pekerjaan ya di bidang ekonomi ya. Tapi kalau kita bisa desain, kita bisa videografi, kan kalian nggak akan mentok nantinya. Malah bisa di-combine. Gimana caranya? Lu bikin karya video, lu tahu cara masarinnya. Karena lu basic ekonomi, tapi punya skill video. Mau yang mana? Terserah kalian. Tapi kalau gentleman pasti upgrade skill. Upgrade skill. Kalau gentle boy pasti skillnya standar tapi nyebutnya doang. Nah, jadi kayak dia cuma bisa bikin garis doang, tapi dia, gue jago banget nih. Iya. Hati-hati lah. Nah, jadi itu dia gentleman sama ladies mungkin ya. Ini juga penting kan buat ladies. Ya gitu. Ini penting buat siapapun. Buat gentleman sama ladies di sana yang kalian mungkin punya pesan lain atau mungkin saran lain tentang apa yang harus lo lakuin. Atau mungkin punya pengalaman. Mereka sudah melaksanakan ini sebelum kita upload nih misalnya nih. Ya benar nih, harus kayak gini. Share supaya teman-teman yang lain ngelihat juga. Terus teman-teman kalian yang baru nginjek kepala 2 boleh di-share banget ke teman-teman semuanya. Ini kan yang mau lulus ya, lulus kan. Yang mau lulus, baru mau mau skripsi lah ya. Umur 20 mau kuliah pertengahan ya. Gitu. Jadi share aja ke teman-teman kalian biar sama-sama sukses. Betul. Seru banget tuh kalau bareng sukses sama teman-teman gitu kan. Jangan lupa like juga kalau kalian suka sama video ini. Komen di bawah kalian mau kita bahas apa nanti, lanjut aja. Iya. Boleh. Oke, jangan lupa subscribe juga buat kalian gentlemen dan ladies yang belum subscribe. Segitu aja mungkin buat kali ini tentang 7 hal yang harus kalian lakukan di umur 20 tahun kalau ingin sukses. Oke, mungkin segitu aja buat kali ini. Di sini Agung Ara pamit. Sano pamit. Cowok itu gentleman, bukan gentle boy. Klop.